Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. MOP Lovers di rumah, selamat malam. Selamat datang kembali di Kakak Beradik Podcast Horror Live. Malam hari ini perlu diinformasikan sebelum pelaksanaan syuting kami sudah melakukan swab antigen dan menjalankan protokol kesehatan. Maka malam hari ini kita boleh lepas maskernya teman-teman semua. Baik. Berjumpa lagi. Senang banget Ayu udah balik ke sini. Malam hari ini ada Fishy, ada Holau, ada Kenta juga. Iya. Ada karena you look so new. Kenapa? Iya, rambutnya. Oh Rambutnya. iya. Dan Bagus cute kan? banget. Lucu kan? Lucu banget. Kamu jadi lebih lucu daripada semua pelawak lain kan? Ini. Iya. Aku tahu deh. Kenapa? Kalau misalnya Marsha masuk, pasti Marsha langsung ngomong syaka. Oh iya. Cakep. Kayak Mulai. Cotton Candy. Oh iya. Cotton Candy. Iya benar. Iya, aku gak bisa dapat pacar kan? Iya, aku gak bisa dapat pacar. Aku belum punya pacar. Kenapa ya? Aku masalahnya aku masih rambutnya hitam, jadi aku berwarna gitu. Tapi setelah diwarnain dapat pacar. Belum. Iya, belum. Tapi yang begini biasanya sih hantu suka susah masuk nih begini nih. Gak boleh dong, ganti balik ke hitam Susah, lagi ya. soal susah. Enggak, jangan. Kita selamat datang kembali ya. Iya, sini, ya. iya. Siap-siap ya. Siapa apa? Iya maksudnya siap-siap Oh kita iya, akan mulai acaranya, siap. Malam hari ini juga ada Naila. Hai Nay. Dan congratulations buat Naila, kemarin juga video klipnya sempat trending. Iya, keren banget. Kak Jordi sih yang direct. Enggak Kalau dong. Kak Jordi, Bukan karena akunya, karena ini adalah hasil kerja kerasnya Nay juga. Terus ini ciptaannya Onyo dan Nay bisa menyampaikan message dari lagunya dengan baik gitu. Dan satu lagi yang baru dari MOP ini ada Vito. Hai Vito. Hai, Apa kabar? Oh, baik. Malam hari ini sudah datang ke sini dan memberanikan diri karena memang interest atau pernah punya pengalaman horor atau enggak? Sebenarnya pernah sih punya pengalaman. Jadi kayak pernah bisa ngerasain ada hal-hal makhluk astral gitu loh. Cuman belum pernah ngeliat langsung. Tapi kalau merasakan keberadaan terkadang pernah. Hampir sering. Merasakan itu dalam konteks sampai mana? Biasa sih kayak tiba-tiba kayak ada yang ngikutin gitu di belakang, ada yang berdiri atau ada yang tiba-tiba hawanya tuh berbeda gitu aja sih. Oh ya. Oke, boleh sekarang kita pasang headphone-nya dipakai. Silakan. Deg-degan nih. aduh, Ya. Kakek pakai dong. Ini sensitif banget ya. Tadi iya. banget. Enggak. Sebelum kita bahas tentang tempat ini aku sih malam hari ini senang banget bisa kesini karena ini adalah satu gedung kosong yang mungkin tipenya belum pernah kita datangin. Ini satu hotel yang kurang lebih 13 tahun kosong. Nah 13 tahun kosong ini bukan karena hal-hal gaib, tapi memang karena adanya kepailitan dari perusahaan ke pemilik hotel ini. Selain itu juga masalah pajak dan lain sebagainya. Intinya secara besarnya adalah tidak ada kaitan dengan misteri, tetapi lebih kepada finansial. Yang menarik di sini mitosnya, ini aku bilang di awal, di sini tuh nggak boleh ngomong neng. Iya maksudnya. Itu contoh. Ya terus gimana? Itu contoh. Aku yakin kok makhluk di sini bisa maklumin kakak. Atau biasanya juga udah biasa juga kalau makhluknya marah sama aku. Iya, emang sih. Udah sering. Kenapa nggak boleh manggil neng di sini? Karena katanya di sini ada sosok makhluk perempuan kuntilanak yang lama tinggal di sini, yang katanya ada kaitannya dengan kejadian di daerah yang sekarang ini kita datangi. Aku nggak tahu kenapa, tapi ini tuh deket banget sama Jembatan Ancol. Ingat cerita si manis Jembatan Ancol? Nah, itu kan di daerah Jembatan Ancol juga sering ada rumor yang bilang kalau kita nggak boleh manggil neng, ataupun kita nggak boleh jalan di sekitar jam 1 malam gitu ya di area Jembatan Ancol. Nah, ini nanti kita akan lihat benar apa enggak di daerah sini tentang mitos kuntilanak tersebut.
yang menarik sebelumnya juga aku pengen nanya ke Vito. Di Jepang waktu itu berapa lama? Ini apa itu? Di Ya kan? Dengar gak? Kamu denger gak sih? Kita makan Iya. Kita berdua. Aku juga dengar. Kakak denger gak? Bohong. Jelas banget ada Iya. suara Kakak denger? enggak. Enggak. Apa kakak yang Gitu. nafas? Enggak. Iya. Enggak. Hah, itu Iya, jelas dengar, banget kan? Iya, jelas banget. Enggak, tadi tuh aku sempet kayak ngelihat Kak Kenta dulu kayak, "Hah, tapi dia nggak nafas. Ada suara nafas tapi Iya. kayak iya, Gitu. narik nafas. Jelas banget. Enggak sih. Ada apa nih kita? Kita doang, bertiga. bertiga. doang. Kok kita bertiga doang yang denger? Aku mau jadi geng mereka dong. Jangan kita aku. Udah lanjut, karena lagi ngebahas. Biasanya emang gitu kalau Kak Jordi yang udah bahas, mungkin teman-teman di rumah juga udah tahu kan kalau Uncle lagi ngebahas, ada aja gitu Iya, loh bener, respon balik dari mereka. Jadi mereka merespon balik. Mungkin ya namanya juga acara horor. Ya sih. Makin horor makin dicari. Sombong. Kalau belum serem gini sombong. Lanjut, Fit. Di Jepang berapa lama kemarin? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Apa sih bedanya hantu Jepang sama hantu Indo? Kalau ngomong sama Kenta dulu sebelum ke Indo dia mungkin nggak terlalu terbuka pandangannya mengenai hantu ya. Kita langsung ngomong aja kayak sharpshooting. Nah, tapi kalau Vito kan dulu dari Indonesia, besar dan tumbuh di budaya yang memang sangat kental dengan mitos-mitos hantu. Hantunya. Begitu ke sana, bedanya apa? Sebenarnya ada ya, menurut saya ada, karena saya juga sedikit agak merasakan di sana waktu itu. Itu seperti di apartemen, kayak halnya ya ada ya seperti kayak dari misalnya lagi ngaca tuh tiba-tiba ada yang lewat lah gitu. Itu masih ada, pernah ngerasain di sana. Terus juga beberapa kayak hantu-hantu Jepang itu sebenarnya kayak hampir sama juga di Indonesia. Ada yang namanya sadako tuh. Oh iya, Kayak seperti kuntilanak. Terus juga ada yang kepalanya keluar. Ada yang kepalanya keluar gitu loh. Terus ada yang ceritanya tuh lebih banyak dikutuk gitu loh, karena dia dari agamanya ada yang dikutuk, jadi dia seperti kayak monster, cuman dia tangannya panjang, lehernya juga panjang, ada juga. ada yang keluar. Terus ada yang hantu anak kecil, dia pakai rok merah, biasanya itu di kamar mandi. Oh, Hanako. Ya, setiap di toilet itu seperti itu sih. Makanya kadang lebih ngerasain di kamar mandi sih. Ya, jadi di sananya gitu. Hanako itu dibully. Jadi dia setiap kali kabur ke kamar mandi. Iya, toilet. Makanya banyak orang-orang Jepang juga yang dibully nih. Emang banyak sih sampai saat ini anak-anak yang dibully sama temen-temennya pasti lari ke toilet gitu. Jadi pembunuhan sampirnya dia bunuh diri. Ada kejadian-kejadian di toilet ya rata-rata. Terus juga di kereta gitu loh. Ya, itu aku juga sempat baca di internet. Bahkan kalian semua bisa buka di internet. Mohon maaf buat Kenta ya Ken ya, tapi buat teman-teman semua yang kewarganegaraan Jepang, di Jepang itu kan masih banyak banget bunuh diri ya. Iya, bunuh diri ada banyak. Kita nggak tahu apa dasarnya, tapi sampai hari ini pun mereka punya hutan apa kan yang kamu kesana? Aokigahara. Hutan bunuh Iya, diri. itu katanya sampai dijadiin kalau di bahasa Indonesianya hutan bunuh diri. Iya. Karena sesering itu dan udah pasti dalam 1 minggunya itu banyak yang sering nemuin mayat, gantung diri dan kejadian-kejadian lainnya di sana. Nah, itu yang mungkin sebenarnya membuat Jepang lebih kental dengan mistisnya. Kalau misalkan Apa? Itu teriak. Ada yang teriak. Warga atau apa ya? Warga kayaknya. Oh, warga kali ya. Warlock. Positifnya warga. Nah, kalau Bentar. Ada gerak itu. Iya. bukan gerak yang Enggak ini di dalam itu. bukan gerak yang Enggak, tapi Lewat bukan gini. sih? Ini kalau yang aku lihat tadi pada saat aku lagi ngobrol sama Vito, di sini ada badan tapi cuma setengah visi. Aku juga ngelihat lewat di sini Iya. di atas ini bukan. Jadi bentuknya Putih gini. bukan sih? Iya. Iya kan? Aku nggak tahu dia meninggal kenapa, tapi ini kepalanya, Pelan-pelan. terus badannya gini, Hati-hati, Kak. sebelah, tapi cuma sebelah gini.
Kenapa ya? Aku sih. Dan setengahnya kayak angus. Nah, aku sih nggak ngeliat jelas kayak gimana, tapi benar-benar di ujung mata dan pas ngeliat tuh ada yang lewat iya. putih. Sama aku juga. Tapi aku masih kayak ya udah mungkin dia belum mau komunikasi. Sama makanya aku ngeliatin kamu sim terus. Ambil gak? Aman, Di sini. Aman ya? insya Allah. Aman ya? Kan kita nggak ada niat Jahat. negatif ya, nggak ada niat jahat ke mereka. Dan kayaknya aura gedung ini tuh bukan kayak kita pernah dapat lokasi yang memang angker karena banyak makhluk atau siluman yang melindungi mustika ataupun benda-benda Oh, yang tersimpan tertanam. gitu ya. Nah, tapi kalau ini tuh auranya lebih sedih. Auranya gimana cara bilangnya ya, Visi? Iya benar, aura yang mereka tunjukin jadi bukan yang marah-marah, nantangin atau kayak ada mustika yang disembunyikan dijaga di sini, tapi mereka malah dapatnya tuh kejadian-kejadian yang sedih karena mungkin ini juga kan daerah sini masih benar-benar keinget banget kayak sama kejadian 98. 98. Iya. Dan ini juga sempat kebakaran ya kalau nggak salah. Sempat ya? Kerusuhan. Kerusuhan itu ya berarti dari efek sana kebakaran. Dibakar gitu. Pantas ya kayaknya. Tadi aku juga pengen bilang gini, di tempat ini itu didominasi oleh arwah gentayangan. Enggak jalan. Bukan jin, bukan siluman yang sosoknya tuh kuat gitu. Tapi lebih ke arwah gentayangan. Mereka yang hantu punya panas. cerita. Iya, kayak gitu. Oke. Kita pengen tanya ke Vito lagi. Ya. Kalau Vito sendiri pengalamannya selama di Jepang, apa sih yang dirasain ketika mereka itu hadir? Yang dirasain seperti itu lebih jelasnya, pokoknya ada orang lah. Kalau misalnya gini kan, ngelihat nih ada angkel di sini itu kelihatan banget gitu. Jadi masih berasa. Ya, kamu muslim. Apalah. Kamu muslim bukan sih? Iya, kamu muslim. Pelan-pelan loh. Soalnya banyak foto apa ini? Pecahan-pecahan. Hati-hati. Kenapa? Kenapa Situ? Ini sok anak kecil nih ya. Cewek-cewek banget. Ayo Ade ngomong Ade. Ade kenapa ada di sini Ade? Kenapa sayang? Mau pulang? Pulang kemana? Pulang ke rumah. Ada di sini ngapain? Mau pulang? Mau pulang ke Mama Ani. Kakak tanya dulu ya. Ade ngapain di sini? Kenapa masih di sini? Ada di bawah Om? Ada di bawah Om? Terus setelah itu diapain sama Om? Iya mau pulang. Nanti didoain biar ketemu Mama Ani ya. Aku belum mati. Ade belum mati. Belum mati. Mau pulang. Iya. Tolong aku, Kak. Iya. Aku mau pulang. Aku takut sama Om. Takut diapain sama Om? Omnya mau ngapain emangnya? Mau dijual. Iya. Ade takut dijual sama Om. Di sini sama siapa Ade? Sama Om, diajak sama Om. Katanya aku mau dibeliin mainan sama baju. Tapi aku nggak boleh keluar. Jadi kayaknya tuh maksudnya anak kecil ini kayak semasa hidupnya dia sempat, kalau menurut aku ya ini kayak perdagangan Manusia. Jadi dia dijanjikan mau dibeliin baju dan mainan dibawa ke sini tapi dia malah dibunuh. Makanya dia mau pulang, mau ketemu mamanya. Iya. Aku mana? Aku mau pulang. Dan dia masih ngerasa dia masih bisa pulang gitu. Jadi perasaannya masih hidup kan? Iya. Ini yang kadang-kadang
sebagai hantu gitu ya, sebagai makhluk yang gentayangan, mereka itu kadang terjebak sama ceritanya mereka sendiri. Mereka bahkan tidak bisa keluar dari tempat ini karena mereka tidak terima akan kepergiannya mereka gitu ya kan. Iya. Dijemput ya. Nanti kita doain ya. Doain aja ya. Kita doain. Telepon mama aku, Kak. Telepon berarti sebenarnya kejadian ini belum lama kalau menurut aku. Iya, Dijemput, Kak. Jadi keluarin aja kali ya. Keluarin kalau Dia bentuknya kayak gimana? Kayak anak. Bentuknya kayak gimana? Kayak anak kecil aja. Anak kecil biasa aja. Dia pakai celana pendek, singlet, kayak gitu. Laki-laki ya kan? Laki-laki. Iya. Udah ya pulang sayang ya. Bismillah. Pak Muslim, Muslim. Istighfar. Astagfirullah. nih minta air cuci tangan. Soalnya pakai apa gitu. Aku tuh baru kemarin baca-baca buku mengenai tentang kematian sih kan. Aneh nggak aku baca buku kematian? Jadi memang buat beberapa makhluk halus, mereka bukan dengan sengaja ingin gentayangan, ingin menghantui, tapi beberapa dari mereka seperti di film-film, mereka bahkan tidak sadar kalau ternyata mereka itu sudah nggak ada. Beberapa dari mereka itu, mereka masih berpikir, oh ini adalah aktivitas saya nih, seperti aktivitas di dunia nyata, padahal mereka nggak sadar kalau alam itu udah beda. Nah, ini yang kadang-kadang suka bentrok sama manusia. Iya betul. Iya. Ini aku cuma baca aja sih. Tapi itu benar karena kadang kan mungkin dengan adanya interaksi antara mereka sama kita, untuk manusia kita ngerasa kita diganggu. Ya. Padahal sebenarnya menurut dia, loh kan kita sama gitu. Makanya aku pengen cerita, kok kamu nggak lihat aku, kok kamu nggak ngegubris aku gitu. Karena dia masih merasa kalau dia itu masih ada. Yuk kita balik yuk. Kata bocor lagi. Oke, melanjutkan dari cerita yang tadi, ketika Kang Muslim berinteraksi sama anak kecil yang ada di tempat ini, Visi bisa ceritain nggak? Ya masuk itu kayak gimana? Sosoknya digambarkan. Jadi sosok anak kecil yang tadi masuk itu kayak anak kecil manusia biasa pada umumnya, anak kecil yang lagi pergi main atau bahkan lagi mungkin mamanya mikirnya dia main di sekitaran keluarganya karena masih pakai celana pendek, terus juga pakai kaos dalaman aja laki-laki, cuma memang ada luka sayakan di bagian perut sebelah kiri. Jadi kalau menurut aku ini memang perdagangan mungkin organ dalamnya yang dijual atau apa, tapi ya itu dia memang diculik dan dijanjikan sesuatu. Aku dapat gambaran benar atau enggak, tapi kayaknya memang anak kecil laki-laki ini mohon maaf berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi ketika anak ini hilang, keluarganya pun tidak punya upaya lebih untuk mencari. Iya. Bahkan sampai hari ini pun ibunya masih menganggap anaknya ya udah pergi aja. Kasusnya nggak ketahuan. Kasusnya nggak ketahuan benar. Karena kelihatan banget dari si anak itu pas tadi dia bilang dijanjiin sama om kalau akan dibelikan baju dan mainan sesenang apa dia gitu. Dia pasti bilang dia mau dibeliin mainan, ya dia happy banget buat ikutin si laki-laki itu. Dan kayaknya memang bukan dari daerah sekitar sini, karena kalau daerah sini pasti dia hafal kali ya daerah sini. Karena anak itu udah ngerti jalan. Umurnya juga di atas Maksya mungkin 9. Hah? Siapa yang nangis? Itu siapa yang nangis? Kali ini aku yang gak denger. Nangis, beneran nangis. Itu manggis. Ada yang nangis tadi? Nangis ya. Kabar gembira untuk kita semua. Ada yang nangis. Apa gimana? Suara apa tadi? Iya, bener. Kakak denger? Aku enggak. Itu suara apa? Kakak denger? Aku dengar. Suara nangis. Kulit nangis. Itu Ini ada manggis. ekstraknya. Itu manggis. Manggis sama nangis beda. Anak tadi bukan. Kayak anak kecil Iya, tapi anak kayak tadi, cewek bukan. juga. Kalau yang tadi cowok. Oh iya. Anak
Burung. Burung Kan? Bukan beda. burung Tadi dia beneran suara nangis. Iya, manusia. Siapa? Ada apa? Oh, itu anak kecil. Ya, tapi beda yang tadi lebih dekat. Itu Naya yang ngomong ada. Iya, ada, ayah lagi naik ada. ke fishy. Ada pocong di belakang. Iya. Kenapa Naya lihat apa? itu apa? Sebenarnya dari tadi, jadi di belakang situ tuh, itu yang bolong, itu ada sosok perempuan gede banget. Dan maaf ya, tapi keadaan mukanya tuh wajahnya kayak meleleh, jadi matanya tuh keluar satu di sebelah kanan. Dan si sosok perempuan itu dari tadi tuh kayak gerak-gerak terus. Nah kayaknya sosok itu yang bikin dari tadi Nah itu nggak nyaman. Iya, aku makanya nengok nengok belakang terus. Nay, Ai penasaran banget deh. Kenapa Yuk semakin antara Nay memang sudah sensitif karena memang sudah bergabung sama kita di sini jadi punya media nih untuk menyalurkan. Kalau sama Bunda kan udahlah kamu. Iya benar. Karena Bunda takut. Bunda tuh berani, tapi Bunda tuh kayak nggak mau percaya terlalu dalam gitu loh. Kalau Kayak ya udah lo gue Iya. gitu ya Ayah? kehidupannya. Kalau ayah itu percaya tapi penakut. Jadi yang kayak bener apa sih Chen? Jadi kamu lone ranger dong di rumah yang Iya, penasaran cuman dan aku sama kakak aku doang. Dan tapi kakak aku itu kan nggak sepeka aku bisa dibilang. Jadi tuh dia kalau dengerin cerita aku tuh masih yang kayak bener nggak sih? Kayak are you lying to me right now? Tapi I'm actually being serious gitu, kayak aku pernah ngeliat ini terus yang kayak nggak deh kayaknya. Iya. kemarin waktu di Untold Story Jilid 2 ada satu Curang challenge. mau pakai. Iya. Ada satu challenge yang dilakuin sama Sawon. Itu adalah nyisir di depan kaca. cermin. Yes. Belum banyak yang tahu gimana apa yang Nay rasain pada saat Nay ngelakuin itu, karena kalau di kita mungkin jelangkung, di luar mungkin ada Maryland Bloody Mary kok Maryland. Terus ada lagi Candyman. Iya, Candyman. Candyman juga Itu ada dulu kan yang banget. disebut beberapa kali. Iya. Ntar dia datang. Pada saat Nay nyisir ada kejadian apa? Pas aku nyisir, aku jujur nggak ngerasa apa-apa. Benar-benar itu kan nggak sampai 2 menit. Jadi masih nyisir tuh aku masih kuat banget. Tapi Alifa, Anet, Onyo udah pada kayak Alifa ada yang dudukin. Karena aku kayak ngelihat sesuatu ada di bawahnya Alifa. Jadi di bawahnya Alifa ada sesuatu, aku nggak tahu, mungkin didudukin. Terus Anet udah yang kayak udah lemes gitu. Onyo udah yang kayak udah ayo udah kayak gimana sih, Uncle tau Onyo kan kayak gitu. Ngerti gak sih Uncle? Terus Karena Onyo mungkin ngerasa dia cowok sendiri sana harus ngejagain kalian. Yes. And Om Ruben juga katanya di kameranya itu dapat aku udah mulai ada 2 gitu, kayak ngebayang. Tapi aku jujur pas nyisir depan kaca itu belum ngerasain apa-apa, masih kuat. Tapi pas udah selesai, pas Om Ruben bilang yaudah ayo keluar, aku kan terakhir tuh keluarnya. Ada hal nggak sih? Ini suara apa sih? Motor bukan? Petir. Motor aku kira. Oh iya. Motor kan? Oh iya motor. Serem banget. Ya terus ya pas aku udah mau mulai keluar, kan aku keluarnya terakhir. Motor. Nah itu tuh baru ada cewek di belakang aku Itu kamu ngerasain lihat? jelas, ngerasain dan ngeliat dari Di ujung mata. jelas banget itu ada cewek. Terus aku langsung nggak kuat banget mau keluar gitu. Tapi pas nyisirnya aku nggak ngerasain apa-apa. Pernah nggak tapi di rumah punya kejadian dengan cermin? Karena ini Wow. Ini aku dengar. Wow. Kalian denger nggak? Ada ya bener ada suara kayak gitu. Iya. Kakak nggak denger? Dengar ini lagi dengerin. Ada hubungannya sama anak kecil tadi nggak sih? Soalnya anak kecil itu kan ngomong sebentar lagi ada om. Iya. Aku takut ada om, dan ini suara laki-laki. Tapi omnya emang udah meninggal ya? Kalau yang aku tangkep sih, karena di sini kan banyak banget residu energi yang di copy ya sama mereka Kak. Jadi mungkin karena dia tahu makhluk ini takut. Nova. Hah? Kenapa? Itu suara apa? Apaan? Itu suara. Ayo. Kamera di sini. Mana? Belum pakai clip on ya? Di aku. Aduh.
Oh. Hah? Oh iya, serem banget. Sorry. Permisi. Ini bahaya ini, telepon sama batunya. Bukan. Kamu perempuan, mau cerita? Hei, kamu siapa? Ada yang mau diceritain? Iya. Nggak ada. Kamu perempuan yang ngumpet juga dari makhluk besar di depan? Iya. Kamu jangan pura-pura jadi Neng yang jadi mitos di sini. Lagi mau pura-pura. Nanti dia marah lagi loh, Uncle. Wow, ya orang dia yang pura-pura kok. Mau pura-pura jadi Neng. Hah? Apa tujuan kamu ngeganggu warga-warga sekitar sini? Kok nggak ngomong sih? Takut ya kalau ngomong nanti ketahuan. Saya, kenapa? Kenapa saya? Saya pergi. Nggak akan pergi. Siapa ini aslinya? Halo. Udah? Udah. Iya. Kamu emang maunya kita turun ke bawah kan? Dia mau ke bawah ke sana, Kak. Dia maunya. Halo. Astagfirullahaladzim. Oke, keluar aja. Keluar aja. Bismillah. Kanov. Kanova. Kak, Kanova. pelan tangannya. Kanova. Au. Ini kakinya, Kak. Berdiri bisa? Aduh, Iya, bangun. aku pegang. Ayo, Kak Kenta. Mohon maaf, Kak. Pelan-pelan. Pegang, Kak. Pelan-pelan. Aduh. Nah, Hati-hati. oh. Dulu. Ini bahaya di mana sih? Jak. Tunggu berhenti lu. Ini masih ada. Masih ada. Jatuh. Bantuin dong. Bahaya, no. Astagfirullahaladzim. Nggak bisa tinggi banget, Bang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Angkat. Nah, gitu. Pas kepalanya. Ada besi soalnya, ada besi. Ada besi. Astagfirullahaladzim. Siapa ini? Mana sini tangan? Dari mana kamu? Enggak, jin mana kamu? Tarik aja, Kang. Iya. Ini ditahan. Dari mana kamu? Hei. Kesini saya cuma cari cerita ya. Jangan nanya lagi kesini mau ngapain. Kamu yang tahu-tahu masuk badan ini mau apa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa? Kamu siapa? Mau ngapain? Saya penguasa di sini. Enggak, bukan penguasa. Enggak. Jangan pura-pura jadi penguasa kamu. Sakit. Kang Yana. Pelan. Nggak bisa Marsha doang nih yang ngejagain. Karena badanku mungkin juga karena lagi mengeluarkan darah kotor, merekanya ada di kelilingku, secara fisik aku nggak akan kuat untuk nahan segitu banyak makhluk yang coba untuk interaksi. Bye-bye dulu ke semuanya, baru aku panggil kakak. Tidak mau. Kenapa? Nanti Marsha sama aku, oke? Harus nice sayang, bye-bye dulu semuanya. Tetapi kakak lau baik.